Selamat datang kembali di Dompet Kripto. Selamat datang buat kalian yang sudah mampir dan sudah mau menonton video gua kali ini. Di video kali ini kita bakal lihat tren ya atau harga Bitcoin secara historis sebelumnya dengan menggunakan beberapa indikator yang harga tersebut sudah mencapai puncaknya. Namun indikator-indikator tersebut sekarang ini belum memperlihatkan tanda-tanda bahwa harga Bitcoin ini sudah mencapai puncak. Nah, untuk indikatornya, indikator apa saja? Langsung saja kita ke videonya. Oke, yang pertama kita lihat di P-Cycle ya, P-Cycle indikator atau indikator. Jadi P-Cycle ini indikator yang salah satu indikator yang bisa memberikan tanda kalau harga Bitcoin itu akan cukup tinggi ya, akan cukup tinggi di beberapa jangka waktu dekat ya, dalam jangka waktu yang dekat. Bisa kita lihat nih di cycle sebelumnya, yaitu ketika di 2012 nih ada terjadi crossing ya antara garis oranye ini 111 di EMA dan garis hijau ini 350 DMA. Ketika akan mendekati puncak, garis oranye itu akan mengcrossing dan melakukan cross di garis hijau. Nah, bisa kita lihat di sini dia melakukan crossing di sini. Kemudian begitu juga di cycle sebelumnya. Di sini. Ini juga closing. Ini ketika tahun 2012 ya, setelah halving. Kemudian di sini melakukan crossing lagi di (2017-an ya, 2017 akhir di Desember ya, itu sudah mencapai puncaknya. Kemudian di 2021 sedikit melakukan crossing ya, penipisan di sini, namun tidak di sini ya, tidak terlalu sedikit ya untuk crossingnya di sini. Lalu di sekarang ini masih cukup jauh ya untuk melakukan crossing. Nah, di sini masih cukup jauh. Jadi menurut indikator ini, harga Bitcoin sekarang ini belum cukup dekat ya untuk mencapai puncaknya. Ini masih dalam tahap akumulasi. Namun yang terjadi kemarin itu di saat market drop secara tiba-tiba itu merupakan drop terbesar ya, atau likuidasi terbesar sejak crash FTX dan COVID-19 ya, COVID-19. Dan mungkin penyebabnya itu beberapa data menyebutkan itu akibat over leverage, kebanyakan posisi long yang terlalu besar. Dan kemudian kita lanjut lagi, jika melihat di
FVRWZ score ini juga salah satu indikator yang memberikan tanda apakah Bitcoin masih relevan untuk diakumulasi atau tidak ya, berdasarkan Z-score. Nah di cycle sebelumnya tuh di 2017an ya, Desember, Z-score-nya itu berada di 10 poin. Kemudian Z-score di cycle 2012 ya, tepatnya di 2013, Z-score-nya mencapai 9. Dan di ini ya sama ya. Kemudian di 2021 Z-score-nya ini mencapai 7. Dan sekarang ini Z-score-nya masih cukup jauh ya, ke angka di atas 7, bahkan masih belum menyentuh angka 7. Jadi untuk beberapa indikator juga mungkin masih menunjukkan Bitcoin ini masih belum berada di puncak. Lalu kita lihat di rainbow chart ya. Nah, untuk di rainbow chart ini masih dalam kondisi accumulate ya. Bisa dilihat nih tanda tanya di sini, jika warna hijau ketiga ya, 1, 2, 3, warna hijau ketiga itu merupakan masih tanda akumulasi, dan apabila masuk puncaknya itu di ketika menyentuh warna bubble ya, warna merah ya, warna kuning hingga merah. Nah sini nih, ini puncaknya 2017, kemudian ini puncaknya 2021 ya. Bitcoin menyentuh 63.000, dan tapi yang sekarang ini masih belum masuk kategori ke sudah tinggi harganya, tapi masih akumulasi. Ini akumulasi sampai sekarang. Oke, kemudian jika melihat di Fear and Greed Index ya, seperti biasa sekarang ini mencapai ke netral ya, yang sebelumnya greed sebentar nih di area sini nih, di tanggal 10 mulai serakah, kemudian tanggal 11 nya terjadi crash dan sedikit langsung rebound kembali, naik kembali di sini dengan poin terbarunya sekarang ini di 42 ya, masih netral, menuju netral. Terus dari alt season index ini masih belum terlalu bergerak ya, berada di sebelumnya sudah mencapai 55 di tanggal 10, kemudian crash 51 ya di tanggal 7 hari. Ya di September kemarin ya, akhir September hingga awal Oktober tuh. Namun di minggu kedua, sekitar minggu kedua Oktober itu mengalami crash, hampir semua altcoin minus ya dari harga sebelumnya di akhir September itu. Lalu di overbought and oversold sekarang masih kondisi netral ya, berada di 47.
tidak terlalu overbought dan tidak terlalu oversold. Oke. Jadi menurut pendapat gue pribadi nih, di sekarang ini Bitcoin ini masih belum terlalu cukup tinggi ya, tapi ada kemungkinan potensial itu jika ada red cut di bulan Oktober akhir 2025 ini benar-benar terjadi, ada kemungkinan itu potensial bakal rally lagi ya. Namun apabila The Fed masih berhati-hati dan masih menahan suku bunga ya, lebih panjang lagi untuk proses, atau lebih memakan waktu lagi untuk proses kenaikan atau reboundnya terhadap market kripto. Nah, jika kita lihat di sini di CME Group, di sini target probabilitas untuk rate cut di tanggal 29 Oktober 2025 itu mencapai 98,9%. Oke. Mungkin cukup itu aja ya untuk video gue kali ini tentang pendapat gue pribadi. Harga Bitcoin sekarang ini masih belum mencapai puncak dengan melihat 3 indikator tadi seperti MVRV Z-score, Rainbow Chart, dan P-cycle ya, P-cycle indikator. Serta beberapa tambahan tadi di Fear and Greed Index ya. Kemudian jika melihat data sebelumnya, kita tadi sudah bahas akan memberikan tanda-tanda ya dari ketiga indikator tersebut, mulai dari MVRV Z-score, kemudian Rainbow Chart, dan juga P-cycle. Itu bakal memberikan tanda bahwa harga Bitcoin tersebut sudah mencapai puncak, namun sekarang belum memberikan tandanya. Akan tetapi market bisa saja berubah ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Maka dari itu, buat kalian yang udah nonton video gue kali ini, tetap lakukan research ya secara mandiri. Seperlunya video yang gue bagikan kali ini hanya berupa edukasi, bukan ajakan untuk buy atau sell atau investasi di instrumen aset kripto, karena aset kripto itu cukup berisiko. Oke, mungkin cukup sekian aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Bye bye.